ke-36 tahun 1945 secara resmi saya buka. Para ahli menggambarkan bahwa industrialisasi kita akan dimulai bertepatan dengan melonjaknya apa yang disebut revolusi komputer. Menjadi contoh bagi lahirnya inovasi-inovasi dalam berorganisasi, menjadi contoh dalam kurikulum dan metode pendidikan yang melahirkan SDM yang unggul dan kompetitif, menjadi contoh dalam riset dan hilirisasi yang mensejahterakan rakyat dan memenangkan Indonesia dalam kompetisi global, dalam persaingan global. Saya yakin Universitas Indonesia mampu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Tahun ke-68, Dirgahayu Universitas Indonesia, pandulah Indonesia menuju masa depan jaya Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden untuk peresmian Forum Kebangsaan, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Rektor Universitas Indonesia. Pesan pertama adalah Universitas Indonesia telah banyak menghasilkan para pemikir, pembuat kebijakan di masa lalu, prestasi untuk membuat Indonesia menurun kemiskinannya. Itu adalah para teknokrat UI yang luar biasa. Kita harus bangga dan terus terinspirasi dengan berbagai macam capaian yang dilakukan oleh para policy maker. Yang kedua, bahwa Indonesia sekarang adalah middle income country. Untuk bisa menjadi high income country, Indonesia perlu untuk mencari upaya bagaimana menghilangkan berbagai macam kendala untuk menjadi high income country. Ya, apakah itu dari sisi investasi, apakah itu dari sisi teknologi, dari sumber daya manusia, dan dari sisi institusi. Tadi saya menyampaikan ada 4 hal yang bisa menjadi faktor untuk mendorong, yaitu manusianya. Indonesia memiliki demografik dividen yang harus memiliki kemampuan untuk produktif, dan oleh karena itu investasi di bidang sumber daya manusia menjadi penting. Pemerintah telah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dan 5% untuk anggaran kesehatan. Dia harus mampu untuk bisa menghasilkan manusia-manusia, terutama generasi muda yang memilih pemikiran kreatif, inovatif, terbuka. Yang kedua, urbanisasi. Proses urbanisasi akan membuat banyak masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan yang akan lebih produktif, dan oleh karena itu infrastruktur perlu dibangun. Yang ketiga, kita juga memiliki kesempatan pada saat harga komoditas turun untuk bisa melakukan diversifikasi ekonomi, dan tentu pada akhirnya adalah institusi. Institusi itu sangat penting, bagaimana membangun institusi publik yang efisien dan bersih, tidak koruptif, dan institusi swasta yaitu perusahaan-perusahaan yang produktif dan kompetitif. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam konteks untuk menyambut era teknologi. Era teknologi industri 4.0 akan mengharuskan kolaborasi antara pemerintah, academician, dan swasta maupun filantropis yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kita berharap Universitas Indonesia bisa menjadi bagian dari kampus yang bisa menciptakan yang disebut tadi triple helix atau N-helix, memajukan apa yang disebut kapasitas teknologi untuk maju kembali. Dan dalam hal ini kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan itu sendiri, maupun di dalam membangun kembali berbagai industri manufaktur yang selama ini hanya mengandalkan pada labor intensive low wage, sekarang menjadi skill labor untuk Indonesia yang memiliki populasi yang sangat besar. Itu adalah pokok-pokok yang saya sampaikan, dan tentu peranan Universitas Indonesia sebagai universitas yang memiliki kapasitas dan memiliki mutu untuk bisa menjawab, untuk bisa melakukan inovasi, untuk bisa menjembatani dari masa kini kepada masa depan, dan untuk bisa menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi, ikut menikmati, dan pemerataan serta kemiskinan bisa kita tumpas. Demikian yang bisa saya sampaikan tadi.